Yang diajukan pra peradilan adalah rumah di Sentul. Nah, kenapa rumah di Sentul? Kaitannya adalah karena rumah tersebut, seperti yang dijelaskan juga sebelumnya oleh Pak Febri, bahwa rumah tersebut adalah rumah milik keluarga. Maka ada alas hak di sana untuk mengajukan pra peradilan terkait dengan penggeledahannya. Hari ini, tim kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menilai ada sejumlah keganjilan dalam proses geledah, penetapan tersangka, hingga penahanannya. Apakah perlawanan hukum ex Jampitsus ini bisa meloloskannya dari kasus korupsi dan pidana pencucian uang yang kini menjeratnya sebagai tersangka? Bergabung dalam diskusi hari ini kuasa hukum ex Jampitsus Febri Diansyah dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Selamat sore, selamat sore. Oke. Baik, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Biar nggak ketukar, saya sebut Pak FA saja ya, Mas Febri. Klien Anda ini kan mengajukan Prapit 2. Salah satunya soal proses geledah. Proses geledah ini spesifiknya di rumah Sentul yang ada temuan emas dan uang itu? Jadi ada dua ya permohonan pra peradilan yang diajukan secara bersamaan, tapi berkasnya dipisah, pengajuannya dipisah begitu. Ada dua permohonan begitu. Permohonan yang pertama terkait dengan proses yang dilakukan di Kejaksaan Agung, itu penetapan tersangka dan juga penahanan. Karena kalau kita bicara pra peradilan kan kita bicara tentang permohonan tentang upaya paksa gitu ya. Nah, di KUHP baru disebut upaya paksa itu salah satunya adalah penetapan tersangka. Termasuk juga di sana penahanan, termasuk juga di KUHP baru itu diatur penggeledahan, penyitaan, dan seluruh upaya paksa yang lain. Itu kan lebih jelas ya dibanding dengan KUHP lama. Nah, yang kedua, karena proses ini saling berkaitan, tentu saja di tim sempat ada pembahasan, kemudian tim memutuskan bahwa memang tetap perlu diajukan pra peradilan juga untuk proses sebelum di kejaksaan. Nah, upaya paksa apa yang dilakukan sebelum proses di kejaksaan atau proses di Polri? Ada beberapa upaya paksa. Satu, penetapan tersangka dalam kasus dugaan tipikor terkait dengan Asabri. Jadi perlu diklirkan lagi, ada 3 sprindik ya yang kami temukan yang dikeluarkan oleh Polri, yang penetapan tersangkanya itu bukan tiga-tiganya. Jadi hanya satu yang terkait dengan Asabri. Asabri. Sehingga objek dari gugatan pra peradilan ini adalah terkait dengan penetapan tersangka tersebut. Oke. Yang kedua, ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu, yaitu penggeledahan, penyitaan di sejumlah tempat. Nah, kalau tempat-tempat yang tidak ada kaitannya tentu tidak diajukan pra peradilan. Berarti termasuk soal rumah di Sentul yang ada emas dan uangnya itu, Mas Febri? Yang diajukan pra peradilan adalah rumah di Sentul. Nah, kenapa rumah di Sentul? Kaitannya adalah karena rumah tersebut, seperti yang dijelaskan juga sebelumnya oleh Pak Febri, bahwa rumah tersebut adalah rumah milik keluarga. Maka ada alas hak di sana untuk mengajukan pra peradilan terkait dengan penggeledahannya. Gitu. Oke, untuk emas dan uang itu kepemilikan dari klien Anda, Pak FA? Sorry, saya nggak begitu jelas. Gimana? Untuk aset emas dan uang yang disita saat itu adalah aset milik FA? Itu kan sudah ditegaskan sebelumnya bukan. Dan kami justru meminta, sangat berharap Kejaksaan Agung untuk bisa membuktikan itu milik siapa. Makanya fokus kami adalah bukan soal kepemilikannya, itu biar penegak hukum, biar Kejaksaan Agung yang sedang berjalan sekarang untuk membuktikannya, mencari buktinya. Fokus kami adalah apakah penggeledahan yang dilakukan di rumah keluarga Pak FA itu dilakukan secara benar, sesuai hukum acara, atau tidak. Fokus Baik. kami lebih ke sana. Oke, Bu Yenti, kalau kemudian konteksnya ada pra peradilan fokus terhadap pidana pencucian uang dan spesifik lagi proses geledah, itu bakal gimana prosesnya? Ya, nggak apa-apa ya. Ini memang penggeledahan menurut saya apa yang disampaikan itu
mestinya sesuai dengan prosedur. Dan kemudian kalaupun penegak advokat pembelanya itu akan melakukan suatu pembelaan terhadap hal itu juga kan memang ada haknya. Tapi begini, kan ada persyaratan ya. Persyaratan kenapa digeledah itu karena sudah ada penyidik sudah antaranya kan ada surat dan sebagainya sudah menerangkan apa namanya lokasinya di mana. Kemudian paling tidak ada dasar dan fakta yang sangat dipercaya bahwa tempat itu ada kaitannya dengan barang atau hasil kejahatan. Itu yang paling penting untuk TPPU. Tidak berbicara itu rumahnya siapa. Kalau memang ada lokasinya ini, rumah ini, ya rumahnya siapa pasti sudah tahu. Tapi tidak harus ya, tidak harus berkaitan dengan tersangka TPPU-nya gitu ya. Nantinya kan jadi tersangka, nanti itu juga akan diperadilankan tentang penetapan tersangkanya. Jadi sejauh ini dari yang disampaikan oleh Mas Febri dan kemudian Pak FA melalui media, ya dua-duanya ya kita lihat ya tadi dari Tas Tipikor sudah mengatakan bahwa semuanya sudah ada, bahkan disampaikan sudah ada kejahatan asal. Jadi kalau masalah bahkan kalau belum ada kejahatan asal tapi ada korupsinya itu juga bisa kalau untuk penyidikan ya untuk menetapkan tersangka. Yang menurut saya tidak bisa berdasarkan pasal 69 yang katanya bisa itu kalau sudah mau ke terdakwa. Tapi tersangka boleh gitu ya. Hanya nanti kalau mau ke terdakwa harus sudah diketemukan kejahatan asalnya. Jadi boleh. Jadi kalau Oke, kalau berkaitan boleh, tapi kalau dalam konteks TPPU, Bu, tujuan ada pra-peradilan ini untuk menjelaskan apa, untuk meneguhkan apa? ya kalau yang ditanyakan tentang bahwa ada masalah administrasi prosedur dalam menetapkan penggeledahan gitu kan, itu kan bisa, itu kan ngikutin ke KUHP yang baru ini, yaitu antara lain bahwa berdasarkan TPPU itu adalah harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Dasarnya apa? Yaitu fakta yang bisa sangat dipercaya. Disinilah gunanya ada penyidik yang dalam bidang intelligence, gitu kan? Kan ada kan? Itu udah nggak masalah menurut saya kan, bahwa ada di situ, bahwa itu rumah siapa sudah dijelaskan itu rumah siapa, lokasinya di mana pasti sudah ada. Dan yang paling penting karena ini adalah menelusuri aset hasil kejahatan yang di mana orang yang akan kena TPPU itu belum tentu orang yang melakukan kejahatan asal. Jadi dimanapun harta kejahatan itu ada, rumah siapapun, tempat apapun itu menjadi arah penggeledahan. Oke. Itu boleh karena memang kita adalah kejahatan kedua ya. Kejahatan pertamanya adalah kejahatan asal, follow up crime-nya adalah TPPU. Dalam hal ini tadi kalau nggak salah yang akan diperadilankan berdasarkan penggeledahan kaitannya dengan kejahatan asal yaitu Oke. TPPU Ah, gitu. kalau menurut Anda, Mas Febri, celah mana yang tak terbantahkan sehingga Anda mewakili klien Anda yakin pra-peradilan ini bisa dimenangkan? Secara hukum kami yakin, karena kami cukup panjang dan cukup hati-hati untuk melihat dan menganalisis aspek hukum acaranya. Jadi kita bicara, kalau pra-peradilan kita bicara soal hukum acara ya, kita tidak bicara soal hukum materialnya terlebih dahulu. Kami cukup meyakini hal tersebut. Eh, per kemarin aja, per 2 hari yang lalu saja kami sudah identifikasi setidaknya ada 9 pelanggaran, dugaan pelanggaran hukum acara, meskipun itu masih terkait dengan penyidikan TPPU yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Yang paling basic Nah, apa tuh? lebih dari ada banyak sekali. Misalnya contoh yang paling sederhana terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan ini kan, ini yang kalau di kejaksaan ya, surat perintah penyidikan ini kan jadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan upaya paksa. Apakah penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan banyak hal lainnya yang bisa berdampak pada hak seseorang. Nah, tapi di sisi lain kami menemukan ada ketidakkonsistenan antara, jadi di sprindik itu ada bagian menimbang begitu ya. Nah, bagian menimbangnya itu menguraikan tentang kasus batu bara yang disebut kasus blackout itu, Ah, bagian menimbangnya. Tetapi ternyata bagian perintahnya adalah penyidikan kasus Krakatau Steel. Itu sudah kami temukan di setidaknya di 2 sprindik dari 3 surat perintah penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tempo deliktinya, waktu terjadinya peristiwa
itu disebut terjadinya peristiwa dari tahun 2028 sampai dengan 2026. Bagaimana mungkin peristiwa pidana terjadi di masa depan? Ini tentu tidak mungkin terjadi. Oh, mungkin dikatakan itu typo atau sejenisnya. Kami menemukan banyak sekali hal seperti itu. Baik. Di bagian penahanan pencucian uang misalnya, bagian pertimbangannya itu dari A langsung lompat ke F. Oke. Bagian B, C, dan D hilang. Belum lagi pelanggaran menurut kami ya, mungkin berbeda pendapat dengan Bu Yenti, pelanggaran penjelasan pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kenapa? Karena di penjelasan pasal 74 Undang-Undang Pencucian Uang tersebut ada dua isu yang dibahas di sana. Pertama, siapa penyidik tindak pidana asal? Itu sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan diperluas oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Putusannya conditionally konstitusional. Nah, yang dilanggar adalah poin kedua di pasal 74. Pasal 74 ini tentang penyidikan TPPU ya. Pasal 74 yang poin kedua di penjelasannya itu disebutkan penyidik tindak pidana asal. Jadi kalau di sini kasus korupsi misalnya, penyidik tindak pidana korupsi itu melakukan penyidikan dulu tindak pidana korupsi setelah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Oke, sorry, Yang saya harus terjadi tahan di seperti situ dulu. apa? Oke, sorry, Yang saya ter- tahan dulu di situ. yang terjadi Saya kasih giliran ke Bu Yenti dulu ya sebentar. Kalau dari alas, biar nggak keputus ya. oke, singkat. Biar nggak Saya kasih ke, keputus. ke Bu Yenti Poin setelah ini. intinya. Oke, silakan. Singkat aja. Poin intinya ini. Ini singkat aja. Oke. Nah, justru yang terjadi adalah di hampir semua surat perintah penyidikan itu langsung digabung dugaan tindak pidana korupsi A dan atau pencucian uang. Kapan melakukan penyidikan tindak pidana asalnya, kok tiba-tiba sudah ada pencucian uang. Nah, inilah menurut kami ya, Ya, tentu baik. ini harus diuji nanti di proses peradilan. Oke. Gitu. Bu Silakan. Yenti, menurut Anda ini betul celah yang bisa memungkinkan FA menang dalam pra-peradilan ini? Ya, saya kan dari luar ya. Kalau Pak Mas Febri dan Pak Febri di sana kan yang terlibat dan Pak Tas Tipikor tadi, saya juga tetap berbicara tentang prosedur ya, Mas Febri ya, prosedur. Tapi tentang prosedur itu kan ada materialnya, karena minimal dua alat bukti memenuhi unsur yang ada dalam pasal itu. Unsur itu pasti adalah sesuatu fakta, itu pasti, tapi hanya dua dulu, minimal dua sudah bisa gitu ya. Kemudian penggeledahnya bagaimana? Dan kemudian tadi dikatakan bahwa pasal 74 gini, pasal 74 itu menjadi seharusnya tidak ada penjelasan lagi. Artinya penjelasan itu waktu itu diskriminatif gitu ya, untuk menentukan penyidiknya siapa. Jadi sekarang itu semua penyidik tindak pidana asal, kalau yang disidik tindak pidana asal korupsi dulu, maka dia menjadi tindak pidana penyidik tindak pidana TPPU-nya itu ya. Kalau normal. Tapi kalau tadi ditanyakan misalnya ada keberatan bahwa ada TPPU-nya tanpa tindak pidana asal, boleh. Pasal 69 bahkan lebih dari itu saya tidak setuju itu. Saya punya buku ya. Jadi bukan saya bicara saja, di buku saya katakan kalau pasal 69 boleh penyidikan, penuntutan, bahkan putusan pengadilan tanpa peristiwa tindak pidana asalnya, no, itu bahaya sekali. Tapi kalau penyidikan, oke, boleh. Jadi ini juga bisa jadi strategi penyidikan, dia menyelidiknya itu langsung menemukan tindak pidana asalnya, atau sudah ada TPPU kemudian dicari tindak pidana asalnya, atau dari tindak pidana asal kemudian dikembangkan tindak pidana TPPU-nya. Ini sangat strategi penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan yang tentu kita belum lihat nanti, kecuali sudah ada surat dakwaan ya, karena dikhawatirkan nanti justru malah apa yang akan dilakukan dan sebagainya kan tidak bisa juga dibuka semuanya karena itu strategi. Dan celahnya bagaimana ya? Kalau berkaitan dengan itu kan saya tidak tahu, karena memang itu haknya yang berperkara ya, bahwa ada typo or something ya, pakai typo apa nantinya jadi typo saja atau bagaimana, itu kan kalau saya pikir itu pasti 2018 jadi 2028 kan gitu ya, karena disampaikan di Krakatau Steel itu di PLTU adalah di sejak 2018 sampai dengan 2026. Baik. Kemungkinan itu kan nanti kan ada runutannya gitu ya. Itu nanti terserah hakim. Tapi kan kita harus melihat substansinya pada akhirnya, walaupun ini tetap prosedur, ini prosedur dan itu boleh ditempuh, tapi juga penting begini. Kalaupun itu pra-peradilan, itu bukan berarti itu nanti selesai, enggak ya. Dan tadi betul bahwa silahkan mau pra-peradilan, ada waktunya kurang berapa hari, dan ini
ini terus jalan aja. Bahkan nanti kalau pra peradilan belum selesai dan 7 hari Oke. kan, Mhm. 2 hari kerja, ini sudah ada penetapan, sudah masuk ke tahap 2, pra peradilannya malah gugur. Itu Baik. juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Oke, Bu Yenti, Mas Febri, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Selamat sore.